Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mampir Sowan kembali, channelnya tempat dimana logika dibungkam dan yang waras dicurigai. Kita akan membahas drama paling panjang di sinetron kali ini. Hampir mirip Tersanjung ya, yaitu Politik Indonesia. Yang tak lain judulnya itu Politik Indonesia. Salah satu sinetron drama terpanjang di jagat raya, nggak ada endingnya, nggak ada putusnya pokoknya. Ada sedih, ada bahagia, ada perang. Mantep pokoknya, mantep. Menariknya kali ini rakyat itu pelengkap penderita. Dari petinggi yang main kekuasaan dan pengamat politik yang cari cuan, memanfaatkan isu-isu yang lagi hot, digodok, diolah, dan juga dipermak habis. Terdengar nyesek banget kalau dengernya sih, karena itu kenyataan. Seperti dibungkus formalin supaya awet sampai pemilu selanjutnya. Terdengar nyesek banget kalau dengernya sih, karena itu kenyataan. Seperti dibungkus formalin supaya awet sampai pemilu selanjutnya. Coba lihat ke atas, bukan ke langit dulu, tapi ke layar berita. Yang satu sibuk rebutan kursi, yang satu sibuk bagi jatah proyek, yang lain sibuk bersih-bersih cerita. Padahal jejak digitalnya itu setebal kitab suci. Cukup sadis negeri 62 ini. Hari ini bilang A, besok bilang B, lusa bubar partai, minggu depan bikin koalisi baru. Mantap. Rakyat disuruh maklum, disuruh paham strategi lah. Strategi apa? Kita nonton politik atau main Among Us, semua saling tuduh tapi nggak ada yang keluar. Takut ketahuan, saling kerjasama. Rakyat bener-bener pelengkap penderita. Rakyat sayangnya cuma jadi background pelengkap penderita. Ibarat film action, rakyat itu cuma figuran yang lari-lari waktu kota meledak. Pahlawan ya mereka sendiri, padahal mereka yang bikin bomnya. Giliran kampanye, rakyat adalah tuan atau pahlawannya. Tapi setelah menang, rakyat sabar ya, APBN kita terbatas, semua ada aturan, semua menganut undang-undang. Tai. Tapi anehnya APBN-nya itu cukup buat renovasi gedung, buat tunjangan pejabat, buat beli mobil baru, cukup buat studi banding ke Swiss, nyari inspirasi bikin tahu bulat atau kue mendoan. Terus pengamat politik ngapain ya? Pengamat politik itu cari cuan dari isu-isu yang tadi. Pejabat yang pergi menghabiskan dana APBN diolah sampai lumer, bumbunya sampai sedep, sampai bikin orang bingung. Bahkan pengamat politik yang gelarnya panjang, analisanya tajam, tapi ternyata sponsornya siapa, ya itu aja juga. Ibarat komentator bola, tapi dibayar sama klub yang dia bela. Hari ini bilangnya manuver cerdas, padahal itu cuma ngeles. Besok bilang ini bagian dari strategi besar, padahal cuma akal-akalan. Semua demi cuan, dapat fee, dapat tampil di TV, dapat nama baik. Yang nonton rakyat yang bego, ya terserah Anda lah. Giliran rakyat protes,
dianggap makar, pemberontak, kriminalisasi. Ya, sebelum tak akhiri, mungkin ini sedikit celoteh ya. Petinggi rebutan kekuasaan, pengamat rebutan panggung, rakyat rebutan promo beras di minimarket. Ini negara sinetron setiping kali ya. Yang aku pro rakyat ternyata pro elit, yang teriak perebutan perubahan ternyata pengen ganti posisi aja. Yang dulu oposisi sekarang duduk manis sambil ngopi di istana. Hebat, ini bukan politik, ini sulap. Tapi tenang, rakyat Indonesia itu kuat, sabar, dan gampang lupa. Makanya politikus senang, karena setiap 5 tahun mereka bisa rebranding, ganti baju, ganti jargon, ganti logo. Tapi wajah sama itu aja, masih lama. Bisa kebaca arahnya itu kemana. Tulis kolom di komentar jika ini mungkin sangat menarik, dan siapa pejabat yang jagonya sulap realita, silakan share di kolom komentar.